Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Indradika, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, UT Surabaya. Baik, untuk tugas 3 ini, saya akan membuat aplikasi mobile cryptocurrency, seperti contoh soal di tugas 3 ini. Menggunakan Ionic Framework dan Vue 3, aplikasi ini akan mengambil data cryptocurrency secara real time dari API CoinLore dan menampilkannya dalam bentuk list yang mudah dibaca. Nanti teknologi yang digunakan adalah Ionic Framework untuk komponen UI mobile, lalu Vue 3 dengan Composition API, TypeScript untuk type safety, Axios untuk HTTP request, Vite sebagai build tool. Oke, jadi langsung saja saya mulai. Oke, sebelum masuk bagian kode program, saya jelaskan sedikit struktur proyeknya. Jadi saya memiliki folder dengan struktur seperti ini. Source, ada interface untuk menyimpan TypeScript interface, lalu ada service, tempat logic API terpisah dari Vue, lalu ada Vue, yaitu halaman-halaman aplikasi, AppView itu root komponennya, lalu ada main.ts, entry point aplikasi, dan juga ada router.ts untuk konfigurasi routingnya. Kenapa saya pisah-pisahkan? Karena dengan memisahkan logic API ke dalam folder service, kode saya akan menjadi lebih rapi, mudah untuk dites, dan bisa dipakai ulang di halaman lain jika dibutuhkan. Oke, sekarang mari kita lihat satu persatu filenya. Oke, yang pertama adalah interface. Di sini ada crypto.ts. Interface ini berfungsi sebagai blueprint atau cetakan untuk data cryptocurrency yang diterima dari API. Di sini saya mendefinisikan semua field yang diperlukan. Ada ID untuk identifier unik untuk setiap kripto, simbol, misalnya BTC, ETH, name, Bitcoin, name ID, lalu rank, price, ini harga dalam USD, dan field-field lainnya. Mengapa perlu adanya interface ini? Karena TypeScript itu adalah bahasa yang strongly typed. Dengan interface kita bisa memastikan data yang masuk sudah sesuai dengan format, dan IDE kita bisa memberikan autocomplete yang akurat. Seperti ini strukturnya. Lalu di bawah sini ada crypto API respond. Ini karena API CoinLore itu memiliki struktur seperti ini. Jadi kita tidak hanya menerima array langsung, tapi objek yang di dalamnya ada properti data yang berisi array cryptocurrency. Sekarang masuk ke bagian service. Oke, service ini merupakan jantung dari aplikasi saya. Disinilah semua logic untuk mengambil data dari API berada. Mulai dari import dari Axios untuk HTTP request, dan type crypto dari interface yang sudah dibuat tadi, lalu URL dari API CoinLore yang digunakan. URL ini mengembalikan data kripto dalam format JSON. Lalu method getCryptos. Ini adalah fungsi utama di service ini ya, menggunakan async atau await untuk operasi asinkronus. Jadi flow-nya itu fungsi ini menunggu respon dari Axios getResponse. Lalu respon.data adalah array cryptocurrency dari API. Lalu juga saya sort berdasarkan rank agar urutannya rapi. Lalu jika ada error, akan ada error message yang lebih jelas. Ini.
Lalu ada export instance baru dari crypto service, ini disebut singleton pattern. Jadi kita tidak perlu membuat instance baru di setiap tempat, yang membutuhkannya cukup diimport langsung saja ya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian homepage, view ya. Di sini semua komponen Ionic dan Logic tampilan berada. Nah, ini saya import komponen Ionic yang dibutuhkan. Lalu ada state untuk menyimpan data cryptocurrency, ada untuk loading dan error, format harga ke format mata uang USD, fetch ini untuk mengambil data dari API, lalu ini pull to refresh, jadi nanti aplikasinya ini untuk merefreshnya tidak pakai button, tinggal digulir ke bawah saja, geser ke bawah, ditarik untuk merefresh. Lalu untuk template ini adalah struktur HTML view dengan komponen Ionic. Seperti ini strukturnya. Dan di bawah sendiri ada styling ringan untuk perubahan harga positif, hijau, kalau negatif turun berarti merah. Oke, sekarang akan kita lihat bagaimana semuanya disatukan. Sini ada main.ts. Sini adalah entry point aplikasi ya. Di sini saya import create app dari view, import Ionic view dari add Ionic view. Lalu import CSS yang diperlukan. Lalu mendaftarkan Ionic View plugin ke aplikasi dan mendaftarkan router dan mount aplikasi ke elemen app, hashtag app. Lalu ini routernya seperti ini. Untuk app.view adalah root komponen. Di sini saya membungkus semuanya dengan Ion App, dan router/view akan menampilkan halaman yang sesuai. Oke, baik. Sekarang waktunya untuk menjalankan aplikasinya ya. Lalu buka saja terminal. Yang pertama harus cek dulu install Node dulu ya. Saya sudah pernah menginstalnya. Di ini ada versi 24.11.1. Lalu pastikan sudah masuk ke sini. Kalau belum tinggal di CD gitu ya, ke sini. Karena sudah masuk, jadi langsung saja install semua dependensi. npm install. Oke, sudah sukses semua. Langsung saja dijalankan dengan npm run dev. Seperti ini ada localhost-nya, di follow saja. Oke, untuk memperjelas saya akan buka di browser ya. Di Google saja. Baik, seperti ini tampilan webnya, sederhana dan banyak sekali. Ini saya ambil datanya. Nilainya kalau turun merah, kalau naik seperti ini hijau warnanya. Lalu untuk
seperti format tugas. Sini saya sudah mendownload ekstensi dari Google Chrome, yaitu Mobile Simulator. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Untuk melihat sini, lalu untuk merefresh tinggal ditarik saja ke bawah. Nah, seperti itu. Atau bisa juga di reload di sini. Baik, kira-kira seperti ini tampilan aplikasi Cryptor Tracker-nya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, harap dimaklumi. Saya akhiri tugas 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.